10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo guys, senang banget ketika kita boleh ketemu lagi. Dan teman-teman jangan lupa gitu ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Teman-teman bersyukur banget kalau pandemi sudah semakin lama semakin menurun gitu ya. Bersyukur banget karena tidak pernah sedikit pun Tuhan itu membiarkan kita berjalan sendirian. Dan hari ini teman-teman gue mau kasih kabar buat teman-teman yang punya minat, yang punya kerinduan gitu ya, yang punya talenta, ingin diperlengkapi lebih dalam lagi secara khusus ketika nanti teman-teman mau masuk ke dalam kuliah-kuliah. Nah teman-teman, Kampus 101 kali ini itu akan membahas tema-tema tentang visual, communication, and design gitu ya. Bagi teman-teman yang pengen tahu nih di sana tuh belajar apa aja sih? Yuk teman-teman join, silakan teman-teman langsung klik link pendaftarannya di bawah ini gitu ya. Dan teman-teman langsung masukkan data teman-teman sehingga nanti link Zoom-nya akan dikirimkan ke email teman-teman. Jangan lupa email yang terhubung dengan Zoom gitu ya. Biarlah ini menjadi sebuah momen yang indah, sebuah kebersamaan kita yang indah untuk kita sama-sama lihat nih Tuhan tuh kasih kita cici koko yang bisa atau mau untuk berbagi gitu ya, berbagi pengalaman sebelum nanti teman-teman mungkin akan join, akan masuk di dalam tempat-tempat kuliah. Mari teman-teman siapkan diri teman-teman untuk ikut acara ini dan jangan lupa yuk kita sama-sama juga menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam waktu-waktu kita bergumul bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari terus bersama dengan Tuhan. Oke teman-teman, mari kita sama-sama siapkan hati kita menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa.
teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Mungkin ada yang lagi sibuk sekolah, ujian, atau mungkin ada yang mulai bosan banget di rumah karena PPKM udah berbulan-bulan. Sama kok teman-teman, aku juga lagi sibuk kuliah dan bosan banget nih mulai di rumah. Nah, kali ini aku mau cerita sedikit nih teman-teman. Jadi waktu SMA, aku punya satu teman dekat. Nah, kita tuh sering curhat bareng, belajar bareng, dan kalau ada apa-apa pasti kita carinya satu sama lain gitu. Nah, tapi dia ada di satu titik di mana dia tuh udah ngomong satu hal sama aku yang bikin aku tuh sakit hati banget saat itu dan aku kecewa banget sama dia. Dan itu nggak gampang loh buat aku untuk mengampuni dia, butuh waktu panjang banget. Dan akhirnya Tuhan kasih aku hati buat belajar buat mengampuni dia. Nah, dari kejadian ini teman-teman, aku disadarin teman-teman. Kalau aku disakitin sekali aja, aku tuh langsung benci dan susah banget mengampuni. Tapi kebayang gak sih teman-teman, berapa kali kita menyakiti hati Tuhan? Dan berapa kali pula Tuhan dengan baiknya mengampuni kita? Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita dan tidak lagi mengingat dosa kita. Yuk teman-teman, kita sama-sama angkat pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Teman-teman, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang mengasihi kami sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu berbicara kepada kami. Menegur, mengingatkan, mengoreksi, bahkan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke guys, hari ini gue tetap pakai masker karena gue punya sebuah kesadaran. Kesadaran akan ada bahaya COVID. Kesadaran bahwa COVID itu ada di sekitar kita. Dan kesadaran bahwa kita adalah pribadi yang mungkin saja menjadi OTG atau orang tanpa gejala dan bisa menularkan COVID ini ke semua orang gitu ya, ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, guys, hari ini kita juga mau belajar tentang sebuah kalimat doa yang ada di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah teman-teman, kalimat ini waktu kita ucapkan, maka kalimat ini biarlah jangan menjadi seperti sebuah mantra yang kita hafalkan tanpa sebuah arti. Tetapi mari kita sama-sama pelajari lebih dalam lagi apa sih arti kalimat ini, sehingga waktu kita mengucapkan kalimat ini, kita sama-sama mengucapkan dengan sebuah kesadaran. Apa kesadaran yang harus kita miliki ketika kita berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Teman-teman, berbicara tentang ampunilah, maka ini adalah sebuah sikap yang menyatakan kesadaran bahwa kita adalah manusia yang punya kelemahan dan keterbatasan. Bukan hanya kelemahan dan keterbatasan yang biasa, tetapi kelemahan dan keterbatasan ini membawa kita pada sebuah kegagalan, pada sebuah kondisi yang kalau mau dibilang berada di dalam kondisi yang rusak gitu ya. Kondisi yang kalau mau dibilang hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi rusak karena kesalahan, karena kegagalan, karena keterbatasan kita, dan karena ketidaksadaran kita. Nah, tapi teman-teman, waktu kita berdoa dan ampunilah, maka biarlah ini menjadi sebuah kesadaran bahwa kita adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Orang-orang yang menyadari bahwa ketika kita melakukan kegagalan, maka kita berada di dalam hubungan yang rusak. Berada di dalam sebuah kondisi yang membutuhkan belas kasihan daripada Tuhan. Sehingga kalau mau dibilang dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kata kesalahan kami itu kembali lagi harusnya mengingatkan kita pada sebuah ilustrasi yang atau perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Ketika ada dua orang yang berhutang gitu ya, yang seorang berhutang 10, yang seorang berhutang 10.000 talenta gitu ya, berhutang dengan sangat banyak, tetapi ada satu orang lagi yang berhutang kepadanya 100 dinar gitu ya, hanya sedikit sekali, bedanya sangat jauh. Tetapi orang yang menerima pengampunan yang besar ini, akhirnya dia tidak bisa menunjukkan belas kasihannya, dia tidak bisa menunjukkan anugerah kepada orang yang berhutang sedikit ini, dan pada akhirnya teman-teman dari orang yang ada di sekitar orang-orang yang berhutang 100 dinar ini melaporkan orang yang sudah mendapat anugerah, mendapat pengampunan, tetapi tidak bisa menerapkannya kepada sesamanya. Teman-teman, waktu kita berbicara tentang kesalahan, berbicara tentang pelanggaran, maka biarlah ini berbicara tentang kesadaran kita tentang adanya sebuah hutang, teman-teman.
Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kegagalan, maka kita itu adalah orang-orang yang berhutang. Berhutang kepada siapa? Berhutang kepada Tuhan. Sehingga yang bisa memberikan pengampunan, sehingga yang bisa memberi kelegaan, kelepasan itu hanya Tuhan saja. Kenapa? Karena ternyata hutang kita itu sangat amat banyak, sehingga kita tidak bisa melunasinya. Hutang kita itu luar biasa banyaknya sehingga hanya Tuhan sajalah yang bisa melunasi dan menghapuskan itu semua. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang kesalahan, tentang pelanggaran, maka ingatlah di dalam hidup kita, ketika kita diselamatkan, maka kita bukan diselamatkan tanpa sebuah tujuan. Kita diselamatkan untuk sebuah tujuan, yaitu hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup untuk menjadi sebuah alat di tangan Tuhan yang begitu indah, yang begitu ajaib. Tetapi ketika kita gagal, maka kita itu sebenarnya sedang berhutang ketaatan, teman-teman. Perhatikan, kita tidak diselamatkan karena ketaatan kita, tetapi ketika Tuhan menyelamatkan kita, maka sebenarnya sikap hati kita harusnya menjadi sikap hati yang mau taat, yang mau tunduk pada Tuhan. Ketika kita gagal, ketika kita melakukan kesalahan, maka sadarilah kita itu sedang berhadapan dengan Tuhan yang sebenarnya tahu tanpa kita harus mengaku. Kemudian kita datang dan kita berkata, Tuhan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kami sadar hanya Engkaulah yang mampu mengampuni semuanya. Kami sadar hanya Tuhanlah yang mampu untuk membebaskan kami dari hutang-hutang itu. Dan dikatakan teman-teman, ada satu bagian yang sangat menarik. Orang yang tidak menyadari kesalahan, maka orang itu tidak akan pernah mencari pengampunan. Dan orang yang tidak menyadari kesalahannya, biasanya orang yang selalu tidak bisa mengampuni sesamanya. Perhatikan teman-teman, orang yang tidak menyadari kesalahannya tidak akan pernah mencari pengampunan daripada Tuhan. Dan orang yang tidak menyadari kesalahannya adalah pribadi atau orang yang kalau mau dibilang penuh dengan dendam, tidak bisa mengampuni sesamanya. Sehingga teman-teman, seharusnya hidup kita, hidup Kristen kita, punya sebuah semangat. Kalau kita sudah diampuni sama Tuhan, mari kita juga memberikan pengampunan itu kepada orang lain di sekitar kita. Sehingga ketika dikatakan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, itu adalah sebuah sikap hati yang menunjukkan bahwa saya mau mengampuni dan saya tahu hidup saya adalah hidup yang didasarkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Teman-teman, yuk lalu saja kita sama-sama menyadari introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup sebagai anak Tuhan, ketika kita menyatakan diri kita sebagai pengikut Tuhan, murid Tuhan, adakah hidup kita itu didasarkan anugerah pengampunan daripada Tuhan dan didasarkan atas kesadaran bahwa setiap hal yang saya lakukan, saya butuh pengampunan daripada Tuhan. Setiap hal yang saya gagal untuk menyenangkan hati Tuhan, saya butuh anugerah daripada Tuhan. Jadi teman-teman, kita sama-sama ambil sebuah sikap, kita merefleksikan itu di dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam surga, kami saat ini mau berdoa di hadapan Tuhan. Bersyukur kami kembali lagi diingatkan bahwa kami harusnya menyadari bahwa hidup kami adalah hidup yang tidak pernah lepas dari kegagalan. Dan setiap kegagalan kami membutuhkan anugerah pengampunan dari Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah kesadaran ini membawa kepada kami hati yang penuh dengan kemurahan daripada Tuhan, hati yang mau mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku. Saat aku tersesat dan ku menjauh darimu, kasih-Mu bawaku kembali kepadamu. Oh Yesusku, betapa agung karya-Mu. Kau pulihkan hidupku, berharga di mata-Mu, jadi kesayangan-Mu. Sekalipun badai hidup menerpa, ku tak takut sebab Engkau berjalan bersamaku. Engkaulah Immanuel. Kuatku berharap, imanku percaya, Engkaulah Yesus, Juru Selamatku. Hidupku, kau genggam dalam tanganmu. Kau telah datang ke dunia karena kasih-Mu bagiku. Kaulah Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Tak sedetik